Bang Aminuddin ini tidak menangkap juga ya. Menuduh terutama pada saya nih, mengatakan salah, menangkap pemahaman. Saya pun sama melihat Aminuddin nih ya. Aminuddin ini salah menangkap juga kalau dalam saya melihat ya. Amiluddin ya, bukan Aminuddin. Amiluddin ya. Mereka juga melihat Syiah ini, mereka katakan masih bagian sayap dari Islam yang harus diciptakan komunikasi hubungan baik. Jadi menciptakan persatuan Islam. Demikian ya. Nah, jadi suara NU sama suara yang di Al-Azhar Syekh Jumu'ah ini nampaknya satu jalan. Hanya pihak-pihak dari Wahabi yang selalu ingin menyudutkan Syiah dan menganggap Syiah ini sesat, dan selalu mereka membuat opini bahwa Syiah ini memang harus dianggap sesat. Dan antum tadi di atas juga saya perhatikan mengatakan Syiah sesat ya, ada. Antum mengatakan demikian itu ya. Syiah pemecah belah kata antum itu ya. Justru kita mengikuti nabi yang benar ini, dan orang-orang yang tidak mau mengikuti nabi dengan benar tapi mengikuti dari jalur-jalur yang agak sudah mulai tercemar gini. Nah, mereka ingin mengatakan justru Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya yang kita yakini ini jalur dari nabi ini mau digiring sebagai pemecah belah. Termasuk antum yang mengatakannya. Itu Syiah. Saya katakan Syiah ini justru mengikuti jalur nabi ini dengan berusaha memurnikan, dengan berusaha seperti sesuai yang dikehendaki dari Allah dan nabinya, tidak dicemari oleh kepentingan-kepentingan lain ya. Nah, antum mengatakan ayat tadi itu dan menuduh Pak Sunarto ini sudah mendahului. Mendahului dari sisi mananya? Kalau mengatakan Imam Ali ini pintunya ilmu, ini bukan mendahului. Kan itu hadisnya sudah diterangkan. Nabi yang menjelaskan. Wa ana madinatul ilmi, kata Nabi ini. Apa antum ini tidak setuju ataupun antum punya pemahaman lain bahwa Nabi ini bukan madinatul ilmi? Nabi ini bukan kotanya ilmu, ya. Nabi menjelaskan, ana madinatul ilmi, aku ini tempat segala ilmu ini, kotanya ilmu itu aku. Ya, wa aliyun babuha, Ali itu pintunya. Berarti mau mencari kepada Nabi ini satu-satunya yang legal harus melalui Imam Ali. Oh, nggak mau, saya maunya lewat Abu Bakar. Nggak mau, saya maunya lewat Umar. Ya silahkan. Tapi ini namanya bukan lewat pintunya ilmu kalau kata penjelasan dari Nabi. Lewat dari jalur yang bukan dari yang yang direkomendasikan oleh Nabi. Kalau mau yang direkomendasikan oleh Nabi, ilmu Nabi ini yang legal harus lewat Imam Ali. Nah, ini hadisnya. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, dan itu ternyata viral ya ataupun mutawatir, banyak jalur yang meriwayatkannya. Man arodal ilmi falyatiha min babiha, barang siapa atau siapapun yang menghendaki ilmu itu maka melalui pintu. Jadi ini Nabi yang menegaskan, bukan berarti mendahului. Kita menegaskan ucapan Nabi ini bukan mendahului namanya, tetapi inilah penjelasan. Kalau mendahului itu Nabi nggak ada menyampaikan apa, tiba-tiba kita membuat kesimpulan sendiri. Ini bisa dikatakan mendahului. Tapi kalau menegaskan yang sudah diucapkan oleh Nabi ini namanya bukan mendahului. Justru ini menyampaikan yang benar. Ya. Kalau sekarang ini misalnya ya, presiden misalnya ini belum pun membuat keputusan apapun, tiba-tiba kita mengatakan, ayo kita perang dengan negara-negara yang lain. Nah, ini mungkin kita mendahului ya. Tapi kalau presiden bisa menjelaskan, kita harus menciptakan perdamaian supaya kita hidup bisa berdamai dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Makanya presiden sekarang menguatkan daripada
ide-ide yang terdahulunya, yaitu menciptakan ASEAN misalnya. Nah, terus kita menegaskan, tidak kok, Indonesia tidak ingin berperang dengan negara manapun, Indonesia ingin damai, dan Indonesia membuat hubungan baik terutama secara regional Asia Tenggara dengan menciptakan ataupun dengan uh, duduk bersama dengan negara-negara di sekitar Indochina atau ASEAN ini, melahirkan yaitu ASEAN, ya, yaitu negara Asia Tenggara ini, ya, hubungan negara Asia Tenggara ini. Nah, itu namanya, kalau kita mengatakan begitu bukan berarti kita mendahului, tapi kita menjelaskan, ya. Mendahului ini kalau yang berselisihan itu baru mendahului. Nah, sekarang Pak Narto mengatakan kalau tidak lewat Imam Ali berarti sama dengan mencuri. Ya bolehlah itu, Pak Narto itu agak nyelenehnya boleh dikatakan, ya. Tetapi tetap omongan Pak Narto ini masih menjalur, cuma penyampaian Pak Narto saja mungkin yang sengaja dibuat nyeleneh, dibuat tidak diplomatis. Karena apa? Karena Pak Narto memang memakai trik komunikasi, ya. Sengaja untuk menciptakan orang itu agar lebih terangsang berfokus, ya. Jadi kalau orang misalnya ini mungkin kalau orang ini kepada antum ini mau mencari perhatian supaya antum perhatian, ya. Nah, antum ini misalnya maaf ya, kalau antum nanti nggak enak lah, jangan ke antum lah, saya aja lah, ya. Misalnya ada orang nih ke saya nih, dia mau mengatakan pada saya ini, badan kamu bau kok, misalnya gitu, ya. Tapi dia tidak langsung, dia memakai cara trik yang lain, dia mengatakan, kamu pagi tadi nggak mandi ya? Nah, gitu. Kamu pagi tadi nggak mandi ya? Nanti saya bertanya kan, kenapa kamu bisa berkesimpulan begitu? Aku dekat kamu bau busuk kok. Nah, gitu. Jadi dia mencium bau badanku ini busuk. Dia memulainya dengan trik mengatakan, kamu nggak mandi ya? Gitu. Dia nggak langsung mengatakan kamu bau busuk. Nah, ini trik yang dipakai oleh Pak Narto, ya. Pak Narto tidak langsung mengatakan bahwa yang tidak melalui Imam Ali ini sama dengan mencuri, tidak langsung begitu. Tapi langsung menuduh, langsung seolah-olah langsung membuat opini, membuat kesimpulan atau membuat asumsi bahwa kamu ini mendapatkan ilmu itu dari mencuri. Nah, demikian. Sengaja Pak Narto itu membuat demikian supaya antum ini ya lebih terperangah, lebih lebih membelalak matanya untuk memperhatikan, begitu. Kalau Pak Narto tidak ngomongnya caranya demikian, mungkin antum ya sudah mendengarnya abai saja. Ini yang oleh Pak Narto itu diangkat, ini hanya trik komunikasi agar antum itu terketuk, mau memperhatikan, begitu. Nah, saya mendukung dari statement Pak Narto ini dengan menjelaskan, ini loh hadisnya, jalurnya dari penyampaiannya mutawatir tuh, ada dari hadis dari pihak Sunni, dari pihak Syiah juga ada itu, ya. Nah, ternyata hadisnya mutawatir banyak, jalur penjelasannya itu hampir 20 itu, ya. Digabungkan antara Sunni Syiah itu kitab-kitab yang menjelaskan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, itu saya tulis dalam postingan di atas itu tuh, ya, jalur-jalur penyampainya. Nah, kemudian antum bergeser mengatakan bahwa mereka ini yaitu sudah menjual ayat, ya. Menjual ayat sebenarnya mendukung Syiah. Kalau saya melihatnya mereka bukan mendukung Syiah dalam arti mutlak. Mereka ini mengakui Syiah ini benar. Cuman mereka kalau mengatakan, saya ikut Syiah, mereka mungkin berarti harus lepas daripada sunnah wal jamaah dong. Mereka nggak siap lepas dari sunnah wal jamaah. Bahwa pemahaman bahwa Imam Ali ini pintu ilmu memang benar. Cuman mereka tetap tidak dalam posisi seorang seperti Syiah yang membuat Imam Ali ini segalanya. Bagi mereka tetap mereka ini berusaha mengimbangkan bahwa Imam Ali dan sahabat ini sama-sama dimuliakan. Demikian. Kalau bagi Syiah tidak. Imam Ali ini tetap yang lebih mulia, ya. Sahabat mungkin mulianya karena mereka satu sahabat,
ya, sejaman dengan Nabi, berjuang bersama Nabi. Kedua, mereka mencapai posisi eh, khalifah. Tapi pencapaian mereka secara khalifah pun ini sebenarnya dalam pandangan yang dikaji dari sejarah yang dipelajari oleh Syiah dan yang dikehendaki oleh Nabi ini, mereka justru telah menyeleweng daripada kehendak Nabi. Artinya, kekhalifahan mereka ini justru merusak perjuangan agama yang ditegakkan oleh Allah dan oleh Nabi ini. Sebab akhirnya yang harusnya mengikuti kepada Ahlul Bait ini orang jadi mulai terkaburkan, termasuk antum. Jadi posisi Ahlul Bait ini tidak lagi nomor diutamakan, tapi ada yang sejajar keutamaannya dengan Ahlul Bait. Demikian termasuk antum ini memahaminya ingin ke arah sana. Nah, Syiah mengingatkan bahwa yang utama ini Ahlul Bait. Setelah Nabi ini, Ahlul Bait itu deretannya itu dari mulai Imam Ali sampai yang terakhirnya Imam Mahdi, yang setelah dari Imam Husain kesananya disebut itrah atau penerusnya, keturunannya dari Ahlul Bait ini, ya. Nah, inilah yang dikuatkan ataupun yang yang ditandaskan atau ditegaskan oleh Syiah ini, agar melihat sahabat Nabi itu posisinya bukan utama. Kita hormati sudah mereka itu sebagai sahabat Nabi, tapi bukan utama. Dan jangan mengutamakan mereka, karena ini bisa merancukan dalam rangka mencari kebenaran agama. Mana yang utama, mana yang merupakan sumber terutama untuk mencari benar, yaitu Ahlul Bait. Nah, ini penjelasan begini, antum boleh percaya, boleh tidak, boleh mau mengikuti, boleh tidak, tapi menjelaskan tetap harus menjelaskan, ya. Nah, gambarannya saya mengatakan misalnya, kalau haus minum air, ya, maka saya misalnya memperlihatkan tuh, tinggal menuangkan dari teko misalnya, ya, kepada gelas, maka antum bisa menghilangkan haus dengan meminum air. Soal mau minum dan tidak mau minum, terserah antum. Antum mau minum kek, mau tetap haus kek, terserah antum bertindak. Tetapi kita hanya menegaskan dan menjelaskan. Kalau hausnya ingin hilang, minum air. Tuh, ambil gelasnya, isikan dari teko, minum. Kalau antum minum, maka haus antum akan hilang. Nah, saya tidak mau minum dari gelas, ya terserah, ya. Nah, kita pun begitu, beragama mau yang benar, ini loh jalur Ahlul Bait. Soal saya tidak mau lihat asal Ahlul Bait, saya tidak mau jadi Syiah, ya itu terserah. Kita tidak memaksa kok. Cuman menyampaikan itu tanggung jawab ataupun beban kita ini, ya. Kalau kita diam, sama dengan kita menyembunyikan. Kalau kita sudah menyampaikan soal pilihan mau dan tidak mau, hak dirinya masing-masing. Nanti di sisi Allah di sana itu kita tuh hanya ditanya itu, kamu menyampaikan tidak? Kalau tidak menyampaikan, berarti amanat dari Allah ini kita sembunyikan. Kalau sudah menyampaikan, masalah mau dan tidak maunya, yaitu dirinya sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya. Demikian.